Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita bisa hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan thalabul ilm, mengkaji, mendengarkan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran dibaca. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah dan pertemuan kita ini mendapatkan rahmat, barakah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita akan membahas tentang istighfar, keutamaan atau dahsyatnya istighfar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, istighfar itu bermakna memohon atau meminta ampun, yaitu memohon ampunan dari Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia mempunyai sifat jibillah, yaitu karakter, sifat dasar, yaitu berbuat salah. Jadi sengaja Allah menciptakan manusia itu punya dua potensi. Allah katakan di dalam surat Syam, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami ilhamkan kepada manusia potensi untuk berbuat fujur, melanggar aturan. Ya, perintah tidak dikerjakan, larangan malah diterjang. Fujur, berbuat dosa. Wa taqwaha, dan juga punya potensi menjadi orang baik, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, menjadi orang bertakwa. Jadi manusia itu fluktuatif para jamaah. Ada kalanya baik, ada kalanya buruk, ada kalanya taat, ada kalanya maksiat. Maka pada diri seseorang, sejahat-jahatnya orang pasti ada kebaikannya. Baik-baik orang pasti ada kejahatannya. Ya, begitu para jamaah. Semua kita manusia. Dan kata Rasulullah, al-insa mahallul khata wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Jadi jangan mengklaim diri kita paling benar, paling suci. Ini aku ini benar terus. Awakmu keliru. Berarti bukan manusia kalau gitu. Kalau benar terus malaikat, salah terus syaitan. Maka kita manusia. Coba kita renungkan dari kita kemarin itu berapa kesalahan kita. Berapa dosa kita. Salah ngomong, salah bertindak. Sengaja maupun tidak. Kecil, kesalahan kecil maupun kesalahan besar. Salah kepada manusia, salah kepada Allah, semua kita berpotensi. Jadi nggak ada manusia suci itu kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tuzakku anfusakum, jangan kamu merasa sok suci kata Allah.
huwa a'lamu bimanittaqa. Dalam surah Najm ayat 32 Allah Ta'ala berfirman, jangan kamu merasa dirimu itu bersih, suci, manusia yang bebas dari dosa, manusia yang paling bertakwa. Apalagi merasa punya pangkat jabatan atau ilmu, punya harta, atau merasa karena turunannya turunan ningrat atau hatta turunannya Nabi sekalipun sudah merasa jaminan masuk surga. Tidak ada manusia suci. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa dirimu suci, bebas dari salah. Dia Allah, huwa a'lamu bimanittaqa. Siapa di antara kalian yang paling nurut sama Allah, yaitu orang yang bertakwa, itu Allah lebih tahu. Oleh karenanya hadirin sekalian, apa maksud Allah ini membuat manusia punya sifat dasar berbuat salah itu? Dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2499, an Anas radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Ternyata bukan salahnya itu yang menjadi persoalan bagi Allah. Kenapa? Allah sangat tahu manusia itu suka berbuat salah, itu wajar, diketahui sama Allah. Karena Allah yang menciptakan manusia punya sifat seperti itu. Tapi yang diharapkan oleh Allah itu taubatnya. Bukan berbuat salahnya itu. Taubatnya, kembali kepada Allah. Mengakui kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi lagi. Itulah yang diharapkan oleh Allah. Dan itulah sebaik-baik manusia. Bukan manusia yang tidak punya salah. Yang baik itu yang bersalah dan yang segera bertaubat, memperbaiki kesalahannya. Bahkan para jamaah, dalam hadis qudsi Allah memanggil kita sebagai hamba-hambanya. Dalam hadis sahih riwayat Muslim nomor 2577 dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi innakum takhta'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian telah berbuat maksiat. Saya tahu kalian itu berbuat salah. Di malam hari kamu berbuat salah. Di siang hari kamu melakukan kesalahan. Aku tahu, kata Allah. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan saya, kata Allah, sanggup mengampuni semua dosa-dosa kalian. Oleh karena itu, fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampunlah kepadaku, kata Allah. Aku akan ampuni dosa-dosa. Ternyata para jamaah, Allah itu setiap hari memanggil kita. Bahkan dalam rangkaian hadis ini hadis sepanjang, saya potong sampai di sini. Itu Allah turun ke langit dunia. Ya, memanggil hamba-hambanya. Siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang minta sesuatu akan aku penuhi. Begitu setiap malam ke langit dunia Allah Ta'ala memanggil hamba-hambanya. Jadi manusia berbuat salah itu sesuatu yang wajar. Maka kalau kita tahu yang sedemikian itu, kita tidak lantas membanggakan diri dengan amal soleh kita. Lantas kita tidak mudah meremehkan orang, bahkan orang yang paling jahat sekalipun, karena ada potensi dia untuk bertaubat kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lantas mengapa Allah menciptakan manusia memiliki sifat yang suka berbuat salah? Karena ada satu ibadah ya yang Allah sukai dari anak Adam itu, yaitu taubat kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat
222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang tawab, orang yang senantiasa bertaubat. Salah bertaubat. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang suka membersihkan dirinya. Di sini ada dua para jamaah. Taubat berarti berbuat salah lantas minta ampun kepada Allah. Kaitannya dengan perbuatan atau ucapan. Yang kedua adalah orang yang suka mutatahhirin, suka dirinya bersih secara fisik, lingkungannya bersih. Kenapa demikian? Kita sebagai manusia tidak bisa menghindar dari, pertama, pakaian kita terkontaminasi noda, paling tidak debu. Tidak bisa. Steril bagaimanapun kita keluar kena debu. Ketika makan kecipratan kecap, apa dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Sudah hati-hati, sudah. Namun tidak bisa menghindarkan dari kotoran. Rumah sudah kita sapu, pasti ada debunya. Kenapa? Ya itulah sifatnya. Di dunia ini tidak ada yang steril dari kotoran kesalahan. Termasuk kita. Ucapan, ada yang keliru. Tindakan, pasti ada yang salah. Nah, itu sudah menjadi sunatullah, ketentuan Allah. Maka Allah mencintai orang yang suka bersih-bersih. Bersih-bersih dari dosa, bersih-bersih pakaian, badannya, dan seterusnya. Maka kita sebelum sholat ya harus bersih, alias harus suci dari segala macam hadas atau najis. Itulah yang dicintai oleh Allah. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6309 dan Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis 2675. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu yafrahu bit-tawwab abdihi min ahadikum. Allahu, yaitu Allah Azza wa Jalla, sangat berbahagia. Afrah, Allah sangat berbahagia dengan siapa? Taubatnya seorang hamba. Jadi Allah itu lebih senang, lebih berbahagia kalau ada hambanya yang bertobat, mengaku salah, memperbaiki diri, kemudian minta ampun kepada Allah, memperbaiki kesalahannya. Saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi fala. Dibandingkan dengan orang yang kendaraannya hilang. Ba'ir itu kendaraan ya. Zaman dulu kendaraan yang paling cepat, paling mahal ya kuda. Hilang. Lalu secara tidak sengaja ketemu setelah hilang di padang pasir yang luas. Kira-kira kalau sekarang panjenengan punya kendaraan, mobil Ferrari, Rolls Royce, ya, hilang. Nah, tahu-tahu beberapa hari kemudian sudah parkir di depan rumah panjenengan. Seneng nggak? Wah, sangat seneng sekali. Bahkan sujud syukur. Udah dicariin kemana-mana, udah ketemu, udah laporan polisi, udah diumumkan di radio, di internet. Nah, ternyata nongol sendiri. Tidak tahu dikembalikan malingnya atau dipinjam orang, tidak izin. Sangat bersyukur, bahagia. Ini kendaraan saya paling cintai, yang saya beli dengan nyicil atau gimana, sangat mahal. Sekarang ketemu, alhamdulillah. Nah, Allah lebih senang, lebih bahagia dibandingkan orang yang kendaraannya hilang lalu ketemu lagi, yaitu hambanya yang bermaksiat, lama tidak sholat jamaah, bahkan tidak sholat, ngaku Islam tidak sholat, suka mabuk-mabukan, konsumsi narkoba, riba dikerjakan, zina, gonta-ganti perempuan dan lain sebagainya. Tahu-tahu sakit, mau mati, tobat. Kira-kira ini awak dhewe ya apa, Pak? Kalau ada orang seperti itu, lah kok enak kon, karek remuk tobat. Kalau manusia gitu ya,
Tapi kalau Allah tidak, Allah cinta, Allah senang kepada hamba yang dulu berbuat maksiat, lalu kemudian taubat dengan taubatan nasuha. Maka para jamaah jangan suka ngejas orang, nutup orang berbuat taubat. Jangan. Pelaku-pelaku maksiat itu barangkali mereka itu belum tahu, belum sadar, belum dapat hidayah. Kita doakan. Lebih-lebih kita sendiri, karena kita ini belum tentu bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Allah lebih mencintai ahli maksiat yang bertobat daripada ahli ibadah yang ujub, yang sombong, membanggakan amalnya. Wa na'udzubillah min dzalik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada satu hadis yang mungkin mengagetkan kita. Pada pagi hari ini saya bacakan hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, nomor hadis 2749. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulam tudnibu la dhahaballahu bikum." Andaikan kalian semua, ini Rasulullah bersabda di depan sahabat, andaikan kalian semua ini tidak punya dosa, lurus lempeng saja, perintah dikerjakan, larangan Allah dijauhi, tidak ada sama sekali pertengkaran dengan teman, fitnah dan lain sebagainya. Di zaman sahabat terjadi pertengkaran juga, bahkan peperangan, bahkan fitnah, menuduh istri Nabi berzina. Oh, itu kan terjadi seperti itu. Dan banyak ya perbuatan-perbuatan pelanggaran syariat. Andaikan kalian itu lempeng-lempeng saja jalan hidupnya sesuai Quran dan Sunnah, tidak ada yang maksiat, tidak ada yang berdosa, kata Rasulullah, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan binasakan kalian. Allah matikan semua kalian. Lantas wala jaa biqaumi yudnibuna wa yastaghfiruna Allah fayastaghfiru lahum. Lantas Allah pun mengganti kaum yang baru. Kemudian mereka ini berbuat dosa, berbuat maksiat. Lantas kemudian bertaubat, Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Ternyata apa para jamaah? Memang sengaja Allah menciptakan manusia itu berbuat dosa, lantas dia bertaubat. Apa maksudnya? Supaya ada dinamika dalam kehidupan ini. Kalau orang benar semua, penjara kosong. Lantas apa kerjanya polisi? Tidak ada yang ditangkap. Hakim libur, tidak ada yang disidang. Kasus pembunuhan nol, pencurian nol, narkoba nol. Tidak ada kegiatan. Tidak ada dakwah. Nggak ada dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah hikmahnya. Ya. Jadi adanya manusia berbuat dosa itu sebagai lahan dakwah, sebagai lahan amal bagi orang-orang untuk membenarkannya. Dan bagi pelakunya segera bertobat kepada Allah. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, taubat ini adalah suatu kewajiban. Jadi sekali lagi supaya tidak salah paham bahwa kesalahan itu pasti kita kerjakan, sehati-hati apapun. Tetapi yang kita tekankan itu adalah taubatnya, mohon ampun kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kalau kita ingin sukses, ini kuncinya. Ya, dan tobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Ini yang diperintahkan orang beriman, Pak, bukan mujrim. Bukan orang kafir ini. Orang beriman yang sudah melakukan ketaatan disuruh oleh Allah taubat. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian sukses. Sebab kalau kita hanya fokus amal, sholat kita kerjakan, puasa kita kerjakan, tapi tidak berhati-hati, tidak mentaubati perbuatan dosa-dosa kita tidak
bermuhasabah, maka bahaya. Bisa jadi muflis. Seolah-olah amalnya sudah numpuk, ternyata dosanya juga numpuk. Waliyadzubillah. Oleh karenanya Allah katakan, bertaubatlah kalian wahai orang-orang beriman supaya kalian beruntung. Dosa kalian dilepur, amal kalian tetap. Kemudian Rasulullah SAW pun memberi contoh kepada kita. Ya, beliau SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, wa inni la astaghfirullah fi yaumin mi'ata marrah. Saya ini, kata Rasulullah, dalam sehari tidak kurang dari 100 kali bertaubat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kita semua tahu Rasulullah maksum. Rasulullah bersih, steril dari dosa. Kalaupun beliau melakukan satu kesalahan, langsung ditegur oleh Allah. Dan suatu ketika Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar, dalam hadis riwayat Bukhari diceritakan, beliau duduk di satu majelis. Kemudian Rasulullah itu membaca istighfar. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu dibaca oleh beliau sampai 100 kali, dihitungi oleh Ibnu Umar. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah, dan terimalah taubat hamba ini. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Diulang-ulang sampai 100 kali dalam satu duduk. Maka itulah bacaan istighfar yang dimaksud oleh Rasulullah. Saya beristighfar 100 kali, tidak kurang dari 100 kali dalam sehari. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, ini para jamaah amalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan di hadis selanjutnya itu disebutkan bacaan ini dibaca oleh Rasulullah ketika selesai sholat duha. Nah, dibaca oleh Rasulullah. Nah, sekarang para jamaah yang dirahmati oleh Allah, keutamaannya istighfar. Ya, jadi setelah kita paham bahwa kita itu selalu salah, tidak ada kita itu benar terus, ya, siapapun, maka ini kita akan jelaskan tentang istighfar, ya, manfaat, keutamaan, dahsyatnya istighfar. Pertama, orang yang senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah, lalu Allah ampunkan dosanya. Ya, Allah terima taubatnya, Allah terima istighfarnya. Maka yang pertama adalah Allah bersihkan dosanya seperti dia tidak pernah berbuat dosa. Dalam hadis riwayat, hadisnya Hasan yang tercantum dalam Sahih Jami'us Shaghir nomor 3008. At-taibu minad dambi kaman la damban lah. Orang yang bertaubat dari dosanya, lalu dosanya itu diampuni oleh Allah, maka seakan-akan dia itu seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi sudah bersih, catatannya tidak ada, barang buktinya tidak ada, selesai sudah. Seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa, ya seperti bayi lahir itu, tidak membawa dosa. Itu kalau dia taubatnya diterima oleh Allah. Yang kedua, orang yang beruntung, kata Rasulullah SAW dalam riwayat hadis riwayat Baihaqi, Imam Ahmad, tuba liman wajada fi sahifati istighfar katsira. Sungguh beruntung orang yang nanti mendapatkan catatan amalnya itu banyak tulisan catatan istighfarnya. Jadi kita ini amal kita kan dicatat Bapak Ibu. Nah, orang yang paling beruntung itu adalah orang yang catatan istighfarnya banyak. Nanti pada hari akhirat. Jadi orang yang beruntung. Yang ketiga, di dunia ini manfaat istighfar.
solusi kehidupan. Kita kan sering banyak masalah. Ya memang kita itu hidup dari bangun tidur nemui masalah terus. Masalah apa saja, kecil maupun besar. Dan itu solusinya ternyata banyak pada istighfar. Yang pertama, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar," barang siapa yang rajin melazimkan, merutinkan membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan jadikan ya kesempitannya atau kesedihannya itu menjadi senang. Sedih itu dari mana Bapak Ibu? Sedih itu fisik atau hati? Hati, ya kan? Dan sedih itu tahu-tahu datang. Belum tentu orang yang hartanya banyak itu happy-happy enggak. Kadang mikiri cicilan, kadang mikiri tagihan, kadang mikiri sedih, takut, resah, nanti barangnya hilang, ya, dan lain sebagainya, sedih. Apalagi yang miskin, sedih besok makan apa, besok bayar SPP gimana, besok beli baju seragam anak gimana, besok untuk menyembuhkan sakit pakai apa, sedih. Banyak sebab sedih, tapi sedih itu ada dalam hati. Maka ketika seseorang itu sering melazimkan istighfar, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi itu, maka kata Rasulullah SAW, min kulli hammin faraja. Allah jadikan, Allah balik kesedihannya jadi plong hatinya. Jadi bahagia. Jadi tidak cemas lagi, tidak khawatir lagi, lapang dadanya. Kemudian wa min kulli dhaiqin makhraja. Dan Allah jadikan jalan buntu kehidupannya, kesempitan hidupnya, persoalannya rumit, oleh Allah diberikan makhraj, jalan keluar, solusi. Entah urusan ekonomi, urusan keluarga, urusan dengan teman, urusan di kantor, urusan di kampus. Yang sulit-sulit Allah mudahkan jalannya. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan kami berikan jalan keluar dari segala macam problem kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kami beri rezeki dari jalan yang tidak pernah ia sangka-sangka. Rezeki yang tidak disangka. Maka istighfar yang ketiga, solusi kehidupan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki kepada mereka yang rajin beristighfar, rajin bertobat, rajin memohon ampun kepada Allah, diberi rezeki dari jalan yang tak terduga. Ada orang itu kerja ngoyo Bapak Ibu, dari muda kerja keras, tapi hasilnya segitu-gitu saja. Tetap tidak bisa, cita-citanya besar, pengen jadi orang kaya, tapi tetap tidak bisa jadi orang kaya. Ada apa? Mungkin kurang istighfarnya. Ada orang yang kerja nyantai. Ya artinya ya kerja sewajarnya, tidak ngoyo, tidak memforsir diri. Tapi rezeki datang kepadanya. Istighfar para jemaah. Mohon ampun kepada Allah. Suatu ketika ada seorang cerita tentang Imam Ahmad.
imam mazhab ini. Di antara imam mazhab, Imam Ahmad bin Hambal. Beliau ini asli penduduk Baghdad, tinggal di Irak ya. Tidak tahu di usia senjanya, ketika beliau sudah sepuh, sudah tua itu, tiba-tiba tergerak hatinya untuk melakukan safar. Pergi dari negerinya di Irak, pergi ke Syam. Syam itu Palestina. Palestina, Libya dan sekitarnya itu, termasuk yang sekarang dibombardir oleh Bashar Assad itu, ya, Suriah itu daerah Syam. Beliau melakukan perjalanan ke sana, tidak punya tujuan, pokoknya tergerak hatinya gitu. Akhirnya sampai di sebuah masjid, salah satu masjid, beliau sholat jamaah, waktu itu sholat duhur. Habis sholat duhur, karena tidak punya tujuan, ya tetap di masjid. Ya, kemudian baca Quran, sampai asar, sholat lagi jamaah. Sampai maghrib, baca Quran. Maghrib sampai isya. Habis isya kan ngantuk, udah. Dia mau tidur di masjid, diusir sama marbot masjid. Pak, Syekh, nggak boleh tidur di masjid ini. Ini tempat ibadah, bukan losmen. Sekarang itu ya, ini masjid ini, bukan kos-kosan. Pakai tidur, kereng ya, takmiri, diusir, marbot sama takmirnya, diusir. Akhirnya Imam Ahmad pergi keluar sebentar, dilihat marbotnya pulang. Oh, langsung dia balik lagi, tidur di teras, diusir juga. Pak, nggak boleh, masjid ini. Kalau sampai ngiler ya apa nang gini? Nggak boleh, diusir. Akhirnya di depan masjid agak jauh itu kelihatan ada pabrik roti. Tukang roti ya humid ya, dia pakai apa itu bikin roti untuk apa itu usaha keluarga. Dilihat dari jauh sama tukang roti kok ada orang tua saknoi diusir dari masjid. Panggil, saya kemari, Pak Tua kemari. Sampai tinggal di sini saja ya. Saya ini bikin roti ngelembur malam. Di tempat saya ini ada kamar kosong. Silakan sampean pakai untuk tidur. Ya semaunya besok boleh melanjutkan perjalanan lagi kalau sudah istirahatnya. Kemudian Imam Ahmad masuk. Dilihat tukang roti ini sambil mengaduk-aduk tepung itu, lisannya ini selalu berzikir, selalu baca istighfar, berzikir, istighfar terus. Wah menarik ini. Akhirnya nggak jadi tidur, Imam Ahmad mendatangi orang itu, Pak, sampean baca istighfar ini sejak kapan? Sejak lama. Ini belum kenalan. Sejak lama saya baca istighfar. Jadi di sela-sela saya bekerja, saya baca istighfar. Kan beda dengan ya orang zaman sekarang. Di sela-sela bekerja nyanyi-nyanyi, nyetel radio, nyetel MP3, HP-nya diputar YouTube, joget-joget ya. Ini enggak, baca istighfar. Baca istighfar. Keluar dari lisannya istighfar. Saya sudah lama Syekh baca istighfar ini. Terus apa manfaatnya? Ya Allah, alhamdulillah, dengan saya baca istighfar semua keinginan saya, doa saya dikabulkan sama Allah. Rezeki saya lancar. Ini buktinya, Pak. Ya, penjual roti, pabrik roti ini lancar rezekinya. Permintaannya semua dituruti sama Allah. Terus apa ada permintaan atau doanya sampean itu yang belum dikabulkan sampai hari ini oleh Allah? Penjual roti ini mikir, iya ada satu. Apa itu? Saya itu dengar-dengar ada ulama besar di Baghdad namanya Imam Ahmad. Saya itu kepengen ketemu beliau, Imam Ahmad bin Hambal itu. Kaget Imam Ahmad itu. Loh, itulah saya. Dia langsung ngomong Imam Ahmad, ketahuilah, wahai Pak penjual roti, gara-gara istighfarmu itu,
Saya oleh Allah diperjalankan dari Baghdad ke sini. Gara-gara istighfarmu itu saya diusir sama marbot masjid. Gara-gara istighfarmu itu saya dipertemukan oleh Allah dengan Anda. Itulah saya, Imam Ahmad. Senang sekali orang ini, penjual roti ini ketemu Imam Ahmad. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi istighfar ini dahsyat sekali. Rezeki datang kepada kita. Keinginan kita akan dilayani oleh Allah. Dengan sendirinya hidup kita akan diatur. Jadi orang yang melazimkan zikir, terutama istighfar, maka tanpa minta sekalipun Allah akan beri para jemaah. Nah, itulah diantara dahsyatnya istighfar. Kemudian yang terakhir, yaitu istighfar itu menghindarkan orang yang membacanya dari azab Allah, dari siksa Allah Ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengazab mereka, mengazab umatmu wahai Nabi Muhammad ketika kamu berada di tengah-tengah mereka. Jadi di zaman Nabi SAW hidup tidak ada yang namanya gempa, tidak ada yang namanya banjir bandang menghancurkan perkebunan, perumahan, menewaskan banyak orang. Tidak ada. Di zaman Nabi tidak ada gunung meletus. Tidak seperti zaman Nabi-Nabi sebelumnya. Kaumnya Nabi Lut yang LGBT, gay dan homoseksual dan lesbian itu dibalik buminya. Diterbangkan ke atas, kemudian dibalik, ditenggelamkan. Ya. Begitu pula kaumnya Nabi Saleh. Ya. Begitu pula kaum Nabi Ad, kaumnya Nabi Nuh diterjang banjir bandang, seluruh dunia tenggelam, tinggal satu perahu bersama Nabi Nuh. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak menyiksa, tidak mengadab umatmu wahai Muhammad seperti umat-umat dahulu ketika kamu di tengah-tengah mereka. Yang kedua, janji Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya. Dan Allah, aku kata Allah, tidak akan mengadab mereka selama mereka membaca, memohon ampun, memperbanyak istighfar. Jadi kalau ada musibah gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, ya apa jare cara Surabaya, Pak? Kakean dosa. Jarang taubat. Bahkan kalau ada orang mengingatkan, itu urusan pribadi katanya. Urusan masing-masing. Iya, kamu itu maksiat, duit-duitmu sendiri. Mabuk, narkoba, duit-duitmu sendiri. Tapi kalau Allah ngamuk, murka yang kena itu semua. Itu loh. Jadi perlunya nasihat. Maka tadi para jamaah jangan menutup pintu taubat. Orang-orang yang maksiat ini bahaya. Kenapa kalau kita menutup pintu taubat itu jadi sebab nanti turun azab. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kamu wahai orang-orang beriman terhadap musibah yang Allah turunkan, azab yang Allah turunkan bukan hanya mengenai pelaku maksiat itu, tetapi semua termasuk orang-orang yang beriman terkena semua. Karena Allah itu sangat keras kalau menyiksa. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita gencarkan dakwah, mengajak orang kembali kepada kebenaran, mengajak orang untuk bertaubat, terutama diri kita sendiri banyak bertaubat kepada Allah, anak kita, istri, suami kita, keluarga kita, pembantu rumah tangga kita. Kalau ada masalah langsung ingat, ini pasti karena dosa. Kalau ada penyakit, ini pasti karena dosa. Kalau ada masalah keuangan ruwet, ini pasti karena dosa.
Kalau suami istri bertengkar, ini pasti karena dosa. Maka baca istighfar, mohon ampun kepada Allah, minta maaf kalau ada kesalahan sesama manusia. Maka solusi akan datang kepada kita. Begitu para jamaah. Jadi istighfar itu adalah solusi dari segala macam problem kehidupan kita. Kalau Allah sudah ampuni, ya Allah, semua urusan kita gampang. Ya, makanya sebagai penutup Allah berfirman di dalam surat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Berlombalah kalian. Lomba apa? Diperintah oleh Allah bukan lomba cari harta loh. Bukan. Tapi cari ampunan Allah. Yang kedua cari surganya Allah seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Begitu pula ketika pas Ramadan. Ini kan beberapa bulan ke depan sudah Ramadan. Cepat sekali ya. Nah, Aisyah istri Nabi itu pernah bertanya. Ketika nanti kami menemui Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama. Lebih baik daripada 1000 bulan 84 tahun. Berarti kan lebih, bisa 100 tahun, bisa sekian nilainya. Itu apa ya Rasulullah yang kita kerjakan atau doa apa yang terbaik saat itu? Kata Rasulullah, perbanyak doa, perbanyak membaca, singkat padat. Apa doanya? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, cinta kepada pemaafan. Oleh karena itu ampuni, maafkan kesalahan-kesalahan. Gak ada lain. Bukan minta naik jabatannya, pangkatnya, hartanya, enggak. Atau punya keturunan, enggak. Tapi minta ampun. Nah, itu rahasianya para jemaah. Kalau sudah diampuni, jawabannya ada dalam surat Nuh ayat 10. Nanti dibaca sendiri di rumah. Nah, itu. Ya, saya kira cukup ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal soleh kita, dan kelak mengumpulkan kita di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Apa ditutup doa nih? Ya, mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.